Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Burrohman dan masih tetap di channel Burrohman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kenapa sering mengalami kambuh. Jadi sedikit-sedikit kita kambuh, makan ini itu kita kambuh, melakukan apapun walaupun cuma sedikit saja kita itu sering mengalami kambuh. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Jadi ketika kalian kambuh minimal kalian memahaminya, dan ketika memahaminya kalian tidak berandai-andai. Sebab untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, biasanya kalau seandainya sering kambuh, itu pikirannya selalu kemana-mana, selalu berandai-andai, dan kemudian bisa melahirkan ketakutan. Dan seandainya kalau ketakutan itu terus hadir, maka sensasi medisnya akan hadir lagi. Minimal rasa tidak nyaman itu pasti ada. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami sering kambuh-kambuh, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, seperti biasa ya, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, semuanya sudah di-share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang ingin bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video sebelumnya biar lebih jelas dan biar lebih detail. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu ya. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga, dan yang lebih penting juga, tekan juga ya tombol lonceng sama tombol like-nya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, biasanya sering mengalami kambuh-kambuh gitu teman-teman ya. Jangankan untuk melakukan hal-hal yang besar, makan sedikit saja, kalau misalnya kitanya ragu, itu kita pasti bakalan kambuh gitu teman-teman. Kemudian melakukan aktivitas yang lain-lain, walaupun misalnya aktivitasnya cuma sedikit, cuma sepele, kalau seandainya kita ragu, pasti bakalan kambuh. Nah itu teman-teman. Nah kenapa bisa seperti itu? Itu sebetulnya teman-teman ya, kalau seandainya kita sering mengalami kambuh-kambuh, itu ada beberapa hal yang bisa memicu kita itu kambuh lagi gitu teman-teman ya. Yang pertama itu karena dari kekuatan pikiran kita teman-teman ya. Coba ingat-ingat, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, biasanya mau melakukan ini itu selalu mempunyai keraguan. Nah keraguan itu dipicu karena kitanya masih selalu berpikir tentang ini itu, ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Mau mengkonsumsi makanan saja kita banyak mikir teman-teman ya, kita ragu gitu ya. Ini nanti kalau saya konsumsi, ini kambuh nggak ya? Wah ini jangan-jangan nanti kambuh. Nah kekuatan pikiran itu bisa menempel sama kita teman-teman, dan tubuh kita itu bisa merespon dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, ketika kita berpikir ini bakalan kambuh, ini bakalan kambuh, ini bakalan kambuh, maka tanpa disadari tubuh kita itu akan merespon dengan sendirinya dan kita bakalan kambuh. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, sering mengalami kambuh itu karena itu dipicu dari pemikiran-pemikiran yang selalu salah gitu teman-teman ya, selalu berandai-andai.
gitu teman-teman. Jadi melahirkan keraguan tersendiri. Dan ketika keraguan itu semakin besar, tetapi kita menginginkannya, ketika kita lakukan, maka setelahnya pasti bakalan kambuh. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami kambuh-kambuh, untuk mau melakukan apapun, sebaiknya kalian jangan terlalu banyak berpikir teman-teman ya. Sadari saja, kayak macam contoh sepele saja. Kalau seandainya kita mau mengkonsumsi makanan, kalau seandainya itu cuma merasakan saja gitu teman-teman ya, cuma dicip-icip saja, tidak terlalu berlebihan gitu teman-teman ya. Jadi saya katakan di sini hanya mengkonsumsi dengan sewajarnya gitu teman-teman ya. Jangan terlalu banyak mikir teman-teman. Itu kalau misalnya kalian mengkonsumsi dengan kapasitasnya wajar teman-teman ya, tidak akan menyebabkan apa-apa teman-teman ya. Pengalaman saya dulu gitu juga gitu teman-teman. Jadi ketika saya mengkonsumsinya dengan wajar, kemudian menanamkan dalam pikiran, ini nggak apa-apa ya, makan yang kayak macam begini nggak bikin sensasi kambuh lagi. Saya sehat, saya kuat. Maka ketika saya paksakan makan gitu teman-teman, dengan menanamkan dalam pikiran bahwa ini tidak akan apa-apa, ternyata tidak apa-apa teman-teman ya. Nah itu kekuatan pikiran. Nah kemudian ketika berbeda ya, berbalik gitu ya. Kalau seandainya kita mau mengkonsumsi makanan apapun gitu teman-teman ya, ketika kita mempunyai keraguan, aduh ini takutnya nih makan ini nanti kambuh lagi. Nah nanti ketika makan ini besoknya nggak nyaman lagi gitu ya. Nah tanpa disadari itu menjadi stres tersendiri, kemudian itu psikosomatis terjadi, kemudian tubuh kita itu merespon dengan sendiri, dan akhirnya kita merasa tidak nyaman. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya. Semoga saja teman-teman tidak mengalami hal seperti itu. Nah tetapi untuk berpikir tentang ketakutan, takut ini itu apakah wajar? Wajar teman-teman ya, saya katakan wajar ya. Kalau seandainya kalian sekarang termasuk saya dulu gitu teman-teman ya, itu mau mengkonsumsi makanan apapun, mengalami keraguan, wajar sih sebetulnya. Kenapa saya katakan wajar? Karena kitanya tidak mau mengalami hal yang tidak kita inginkan teman-teman ya. Kita takut tidak nyaman, kita takutnya gelisah lagi, kita nanti takutnya was-was lagi, cemas lagi, dan sebagainya. Pokoknya untuk seputaran sensasi asam lambung, takutnya itu terjadi lagi itu teman-teman. Dan itu merupakan hal yang sangat wajar, karena semua orang juga selalu menginginkan hal yang sangat nyaman gitu teman-teman ya. Tidak ada orang satupun yang mempunyai keinginan untuk sakit teman-teman ya. Nah itu makanya ketika kalian selalu berandai-andai, kemudian selalu mengalami keraguan, itu merupakan hal yang sangat wajar. Tetapi keraguan yang kalian alami itu sangat tidak wajar teman-teman ya. Saya katakan keraguan Anda sangat tidak wajar. Kenapa saya katakan keraguan Anda itu sangat tidak wajar? Karena keraguannya terlalu berlebih teman-teman ya. Gini aja, kalian mengkonsumsi makanan cuman sedikit saja, keraguannya itu semakin besar. Nah itu teman-teman, sadari saja, apakah itu kalian itu wajar atau tidak? Kan saya katakan itu tidak wajar teman-teman ya. Sadari saja bahwa keraguan kalian yang saat ini kalian alami, yang saat ini kalian lakukan adalah tidak wajar teman-teman ya. Dan ketika keraguan kalian yang tidak wajar ini kalian hadapi, kemudian lakukan setiap hari, itu justru akan mengganggu kalian teman-teman ya. Mengganggu terhadap apa? Kalian kehidupannya menjadi terbatas teman-teman ya. Mau mengkonsumsi ini saya ragu, akhirnya tidak dikonsumsi, sementara orang lain makan enak gitu teman-teman ya. Jadi ketika makan bareng-bareng sama keluarga, sama teman, orang lain enak gitu, kita itu cuma melongo, enggak, ini saya makan yang ini aja, kalau ini saya aman gitu kan. Akhirnya kehidupan kalian itu terbatas teman-teman ya. Nah makanya biar kalian tidak terbatas lagi kehidupannya, tanamkan dalam pikiran kalian kalau seandainya mengkonsumsi apapun, kalau dengan jumlah sedikit itu kalian tidak akan apa-apa. Karena memang tidak akan apa-apa teman-teman ya. Jujur sepengalaman saya. Nah kalian mengalami keraguan yang berlebih, ketakutan yang berlebih, itu dari trauma kalian. Trauma terhadap apa? Trauma terhadap sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Padahal kalau misalnya kalian menanamkan dalam pikiran, itu ada yang ditakutkan sama kalian, itu tidak akan terjadi teman-teman ya. Wah saya ini mengkonsumsi makanan ini takut nanti kelayangan, kemudian nanti mati. Tidak teman-teman ya. Nah itu kalau seandainya kalian mengkonsumsi makanan dengan jumlah yang wajar, tidak akan menyebabkan mati teman-teman ya. Terkecuali kalau seandainya kalian mengkonsumsi sedikit saja tetapi jenisnya racun, nah itu bisa membunuh kalian teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Mari berpikir wajar teman-teman ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis,
butuh pemikiran wajar biar kalian itu cepat membaik, cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi teman-teman ya. Untuk mental, untuk asam lambung, semuanya tidak butuh obat, tidak butuh herbal. Makanya saya dari pertama kali share video tentang asam lambung sampai detik ini saya nggak jualan obat, saya nggak jualan herbal, karena itu cuma sepele sih sebetulnya. Hanya kalian itu butuh pemikiran yang sangat wajar, berpikir secara logika saja, jangan terlalu berandai-andai. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian masih berandai-andai, masih mengalami keraguan, fix itu ya, berarti mental kalian belum membaik. Nah itu teman-teman, karena wajar dan sifat orang yang mentalnya rendah itu mau ngapa-ngapain itu banyak mikir. Nah itu teman-teman ya, mau jalan-jalan sedikit kita mikir kemana-mana teman-teman ya. Nanti di sana pingsan, kelengannya berlebihan nanti membuat pingsan. Ketika pingsan gak ada yang nolongin, akhirnya mati. Kan seperti itu ya berpikirnya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis harus bisa menyadari ya, harus bisa menyadari bahwa mental kita itu sedang turun. Akhirnya keraguannya sangat besar sekali, ketakutannya sangat besar sekali, dan itu bisa membatasi ruang lingkup kita. Nah itu teman-teman, kemudian sadari juga bahwa ketika kalian mentalnya sangat rendah, itu ketika mau ngapa-ngapain banyak mikir. Nah itu sebetulnya dalam pikiran kalian itu tentang hal-hal yang berbahaya itu tidak akan terjadi teman-teman ya. Sama sekali tidak akan terjadi. Nah kalau seandainya kalian ingin meyakinkan bahwa dalam pikiran kalian itu tidak akan terjadi, sadari saja dan harus bisa diterima bahwa sampai detik ini kalian masih hidup. Nah itu teman-teman ya, Pak saya ini udah 7 bulan, udah 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan, hampir 1 tahun. Apa sekarang kalian sudah mati? Kan tidak teman-teman. Bayangkan dalam jangka waktu yang sungguh lama itu, kalian sampai detik ini dipermainkan oleh pemikiran kalian teman-teman ya. Dipermainkan oleh pikiran-pikiran dari rasa trauma kalian. Nah itu teman-teman ya, mau sampai kapan teman-teman ya kalian dipermainkan sama pemikiran kalian? Sadari saja kalau kalian sedang trauma. Trauma obatnya apa? Butuh mental yang kuat. Butuh mental kuat itu cara melatihnya gimana? Biasakan dari mulai sekarang, lakukan metode-metodenya, kemudian lakukan aktivitas seperti biasanya. Gitu teman-teman, biar kalian cepat membaik. Karena mental itu tumbuhnya karena kita terbiasa. Takut jalan-jalan jauh, masih berpikir tentang hal yang lain-lain, mau ngapa-ngapain serba takut. Kalian butuh mental tinggi. Butuh mentalnya seperti apa? Lakukan saja. Nanti tanpa disadari ketika kalian melakukan terus, takut jalan-jalan nih, nggak apa-apa, jalan-jalan terus. Dan akhirnya kalian itu dengan yang namanya jalan-jalan itu, kalian tidak akan takut teman-teman ya. Tanpa disadari di situ mental sudah ada. Nah gitu teman-teman. Jadi mental tumbuh itu karena kita terbiasa melakukannya teman-teman ya. Ketika orang lain bilang, kamu kan lagi sakit asam lambung dan diabetes psikosomatis, jangan jalan-jalan ke sana, nanti kalian pingsan di sana. Enggak, saya udah biasa. Nah itu teman-teman, jadi kita bisa karena terbiasa. Maka pahami saja ke sana, lakukan dari mulai sekarang. Sadari saja teman-teman ya, pahami saja selama ini kalian telah dipermainkan oleh pemikiran yang salah teman-teman ya, pemikiran dari rasa takut. Dan akhirnya kita itu, kehidupannya itu menjadi terbatas. Karena mau ngapa-ngapain serba banyak mikir, serba banyak keraguan. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami sering kambuh-kambuh, itu cuman permainan pikiran kalian saja. Gitu teman-teman, lahir dari rasa ragu yang semakin mendalam teman-teman ya. Sehingga ketika kalian ragu melakukan apapun, itu tubuh kalian merespon dengan sendirinya. Ragu nih untuk makan ini, ragu nih untuk minum ini. Nanti ketika minum ini, ketika makan ini saya sakit. Gitu kan ya. Dan akhirnya di situ psikosomatis terjadi. Apa yang kita pikirkan, tubuh kita merespon dengan sendirinya. Dan akhirnya ketika kita berpikir, ini kamu, akhirnya kalian bakal kambuh. Dan ketika kambuh, rasa tidak nyaman itu ada teman-teman ya. Baik perasaannya, baik tubuhnya, semuanya ada. Dari perasaan kita menjadi was-was, gelisah, mengambang gitu ya, hampa gitu teman-teman ya. Kemudian dari tubuhnya ada meriang juga gitu teman-teman ya, gemeteran, jantung berdebar dan sebagainya teman-teman ya. Nah itu sepengalaman saya teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi fix untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ketika kalian sering kambuh-kambuh, itu memang lahir dari pemikiran kalian yang salah, dari psikosomatis gitu teman-teman ya. Itulah kekuatan pikiran. Apa yang kita pikirkan, tubuh merespon dengan sendirinya.
Itu sungguh dahsyat kekuatan pikiran itu. Nah itu teman-teman ya, tetapi berbeda ketika kalian mentalnya kuat, berpikir ini tidak apa-apa, ini tidak akan terjadi apa-apa, ini bakalan baik-baik saja karena saya sehat, karena saya kuat, maka tubuh kita merespon dengan sendirinya, dan tanpa disadari kita itu bakalan sehat, bakalan kuat, dan tidak akan terjadi apa-apa karena memang tidak terjadi apa-apa. Nah itu teman-teman ya, Pak, saya itu kemarin itu ketika di mall, saya itu datang kelayangan, datang pusing, Pak. Padahal di rumah itu saya baik-baik saja. Coba ingat-ingat, ketika kalian mau pergi kemanapun, itu masih ada keraguan. Jadi enggak ya nanti di sana? Jadi enggak ya di sana? Kalian paksakan jalan, ya nyantai gitu. Kemudian ceria. Nah tiba-tiba di lokasi kalian jadi. Nah itu hasilnya, karena waktu di awal-awal kalian selalu mengalami keraguan. Nah itu teman-teman ya. Tengok orang yang mentalnya baja, tengok orang yang mentalnya sungguh dahsyat. Ketika mau pergi kemana-mana juga, masa bodoh gitu teman-teman. Apa yang terjadi hadapin saja. Ketika pulang juga dia nggak apa-apa. Malah di tempat di lokasi tempat tujuan, kalau seandainya dia ada pun misalkan kecelakaan, dia cuma tertawa-tertawa aja. Waduh ya, tadi saya naik tebing akhirnya jatuh. Nih gara-gara si ini nih, jahil katanya gitu. Paling cuma di rumah itu jadi cerita. Tetapi berbeda ketika kalian sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika ingin pergi kemana-mana dan kemudian terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Contoh misalkan ada rasa tidak nyaman di tempatnya, ketika pulang, akhirnya ketika mau pergi lagi, dan itu menjadi trauma lagi buat kalian. Enggak nanti kalau misalkan pergi lagi ke sana, nanti di sana jadi lagi sensasinya. Nah itu yang salah. Nah itu teman-teman ya, coba ingat-ingat ketika kalian dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika mau melakukan apapun, pergi kemana-mana, kalau seandainya ada sesuatu yang tidak diinginkan di tempat tujuan. Contoh lah, misalkan kalian jatuh sampai babak belur gitu ya, sampai berdarah-berdarah. Ketika pulang kalian kan cuma biasa-biasa aja, dan itu merupakan menjadi cerita, ya, menjadi cerita buat keluarga, menjadi cerita buat temen. Kemarin saya ke sana, akhirnya jatuh, gitu kan ya. Semuanya tertawa, ada yang ngejek juga. Itulah jadi cerita. Nah, tetapi buat kalian ketika pergi ke sana, misalkan ke suatu tujuan, ketika di tempat tidak nyaman, ada rasa was-was, gelisah, ketika pulang di rumah, dan itu menjadi trauma. Aduh nih mau jalan-jalan kemana lagi ya? Aduh takut kemarin juga nih sensasi nggak nyaman nih hadir lagi. Nah itu teman-teman, itu yang salah. Jadi jadikanlah cerita bahwa kejadian yang waktu di tempat itu, jadikanlah cerita, bukan jadikan trauma teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa saya harus menyarankan seperti itu? Karena ketika menjadi cerita itu nanti kalian akan timbul lagi semangat lagi. Tapi seru ya. Di tempat itu kita bisa mengalami begini-begini, kapan ya ke sana lagi? Nah itu hasil dari cerita, dijadikan jadi cerita. Tetapi berbeda ketika kejadian itu dijadikan trauma buat kalian. Nanti ketika berpikir untuk ke sana lagi yuk, enggak, nanti kita nggak nyaman lagi, nanti kita nggak enak lagi. Nah itu ada trauma di situ. Makanya pahami saja ke sana. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika kalian kambuh, mau melakukan apapun ada kambuh, kemudian melakukan ini ada rasa tidak nyaman, jangan dijadikan trauma teman-teman ya. Itu lahir dari pemikiran kalian yang salah. Pahami saja ke sana. Dan ketika kalian misalkan tidak nyaman di suatu tempat, kalau karena untuk jalan-jalan gitu teman-teman ya, sadari saja itu butuh pembiasaan teman-teman, dan itu harus dijadikan cerita buat kalian. Tadi jalan-jalan ke sana, sayanya kambuh lagi nih, rasanya tidak nyaman lagi, nggak apa-apa lah. Itu memang metode perbaikan, harus memang begitu. Jadi kan itu semangat buat kalian. Kalau seandainya saya paksakan nanti saya itu bisa tambah cepat nih sembuhnya. Jadikanlah sebuah cerita. Nah itu teman-teman, jangan dijadikan sebuah trauma. Nah itu teman-teman, itulah kekuatan pikiran. Jadi fix buat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Ketika kalian sedang merasa sering kambuh gitu, melakukan ini kambuh, makan ini kambuh, sering kambuhnya, itu memang lahir dari pemikiran kalian teman-teman ya. Karena kalian selalu berpikir tentang kambuh, kemudian rasa tidak nyaman, mau melakukan ini masih sering melakukan keraguan teman-teman ya, sering mengalami keraguan. Mau makan ini ragu, takutnya kambuh, tanpa disadari itu justru akan menjadi kambuh kalau seandainya kalian ragu teman-teman ya. Makanya tanamkan dalam pikiran, saya mau konsumsi ini, saya tidak akan apa-apa, karena memang tidak akan apa-apa sih sebetulnya. Nah itu teman-teman ya, saya bakalan sehat.
saya bakalan kuat. Karena memang bakalan kuat teman-teman ya. Pak, saya ini makan ini takut mati. Tidak, sampai detik ini kalian masih hidup. Nah itu teman-teman ya, pahami saja ke sana. Jadikanlah itu sebagai kekuatan pikiran. Jadi kekuatan pikiran kalian itu alihkan dari pikiran negatif menjadi pikiran positif. Biar nanti ketika pikiran positifnya kita terus tumbuh tubuh yang positif, ya, sehat yang positif, gitu teman-teman ya. Makanya jangan pernah berpikir tentang hal-hal negatif, ya. Bunuh keraguan itu, singkirkan keraguan itu, karena untuk keraguan-keraguan apa yang harus kalian ragukan teman-teman ya. Mari berpikir logika saja, mari berpikir wajar saja. Kalau seandainya kalian melakukan ini itu, makan ini itu, kalau seandainya dengan taraf yang sangat wajar, itu tidak akan menyebabkan kematian. Karena memang tidak menyebabkan kematian. Nah itu teman-teman ya, saya selalu bilang sama teman-teman itu, ayo mulai dari sekarang, pupuk rasa semangat kalian, pupuk mental kalian, pahami, sadari gitu teman-teman tentang semuanya, biar kalian itu cepat membaik. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya memberikan sebagai teman kalian lah saat sekarang yang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Kenapa saya share video setiap hari? Kenapa saya temani kalian setiap hari? Karena saya tahu persis bahwa rasa tidak nyamannya itu sungguh dahsyat ya. Jadi rasa tidak nyamannya itu terkalahkan ya. Jadi untuk yang nyaman-nyaman seperti dulu kita sebelum terkena gangguan asam lambung, kita sering mengalami tidak nyaman. Tetapi rasa tidak nyaman saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu berlebih, kayaknya itu bisa 1000 lipat ya. Nah itu teman-teman, itu yang saya rasakan. Makanya saya temani kalian setiap hari agar kalian itu cepat membaik, cepat sembuh total gitu teman-teman. Karena ketika kalian sembuh total, itu kalian bakalan kembali lagi keadaan kalian itu kayak dulu lagi. Dari mulai semangat, mood, sebagainya dan sebagainya itu bakalan kembali lagi. Dan yang jelas senyum kalian, tertawa kalian itu tidak akan terbatas kalau seandainya kalian sudah sembuh total. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman videonya, semoga saja videonya bisa menjadi pencerahan. Semoga videonya itu bisa menjadi teman. Dan kemudian seperti biasa, sebelum videonya saya akhiri, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, bahagianya, pokoknya kehidupan yang berwarna yang tentang dulu itu, semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.